Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa sallim ala hazan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun allazina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada siang yang berbahagia ini kembali meningkatkan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bersyukurlah satu-satunya jalan bagi kita untuk berterima kasih kepada Allah dengan telah diberikannya berbagai rahmat dan nikmat untuk kita. Dan diberikannya lah kepada kita sebagai makhluk Allah, terkategori kita adalah manusia. Sebab kalau dikategorikan nanti dulunya oleh Allah kita diturunkan kita sebagai makhluk Allah yang lain, tentu sangat merugilah kiranya kita. Kemudian salawat merangkaikan salam, mari kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman yang jahiliyah menuju alhamdulillah sampai hari ini kita nikmati, kita sudah berada di zaman yang penuh Islamiah, penuh berkah dari Allah. Mudah-mudahan kita akan ditempatkan bersama-sama dengan Rasulullah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami khatib mengajak supaya kita semua untuk berusaha terus meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita ini adalah hamba Allah, dengan demikian kita akan menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kita kepada firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang sudah khatib bacakan tadi. Di sini sebagai judul khutbah kita dapat kita simpulkan adalah sungguh beruntung mereka-mereka yang beriman. Karena kita ini bersyukur pertama sudah dilahirkan dalam keadaan Islam. Kemudian dalam keadaan Islam pun juga sudah diberikan rahmat oleh Allah, diberikan beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang beriman. Dan mudah-mudahan juga janji Allah dalam surah Al-Mu'minun ini juga bisa kita nikmati dan bisa kita
amalkan dan kita laksanakan, yaitunya kelompok orang-orang beriman yang beruntung. Dengan kita beruntung sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah sudah disediakan ulaika humul warithun. Bagi mereka itu surga, ditempatkan mereka di tempat yang sangat mulia. Wallazina yarisunal firdaus. Kelompok ini nantinya insyaallah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal abadi di dalamnya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada yang lain yang kita cari dalam hidup ini, kaum muslimin yang berbahagia. Kita hidup sudah pasti mati. Matinya kita nanti kita juga ingin bahagia juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu selalu kita minta kepada Allah. Rutin setiap berdoa selalu kita hadirkan doa itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan hidup di dunia, bahagia di dunia, tentram di dunia, dan juga sekaligus hidup bahagia dan tentram senang di akhirat. Kalau ingin senang bahagia tenang di akhirat, tentunya insya Allah kita masuk surga, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qina azabannar, dan jauhi kami dari siksaan api neraka. Ini rutinitas yang selalu kita baca setiap kita selesai sholat. Dan setiap berdoa selalu kita kumandangkan kalimat doa tersebut. Tentunya kita sudah pasti menginginkan kehidupan setelah mati nanti kita masuk ke dalam surganya Allah. Nah, di sini Allah janjikan dalam surah Al-Mu'minun, ada hak kita untuk menikmati berada dalam surga yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu di surga Firdaus. Siapa mereka di sini kata Allah? Yang pertama adalah allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama kata Allah, bagi mereka yang menikmati surga Firdaus adalah mereka yang betul-betul sembahyang, betul-betul khusyuk dalam salatnya. Hamba Allah yang berbahagia, bicara kita masalah sembahyang tidak asing lagi. Sembahyang ini mudah-mudahan menjadi sebuah kebutuhan kita dalam keseharian. 5 waktu sehari semalam yang wajib, tentunya mudah-mudahan menjadi sebuah kebutuhan kita. Bukan lagi sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Kalaupun bisa kita tambah dengan sunat muakkad, sunat rawatib, kita tambah dengan salat sunat malam, salat sunat pagi, dan salat sunat yang lainnya. Bagi mereka siapa yang bisa masuk surga Firdaus? Tentunya adalah yang khusyuk. Ada ulama yang menyampaikan khusyuk di sini adalah perhatiannya, keinginannya, panganannya hanya untuk ibadah kepada Allah melalui salat. Salat yang utama, sembahyang lebih utama. Urusan dunia nomor sekian, urusan kerja, urusan apa saja yang akan dilaksanakan adalah nomor sekian. Yang nomor 1 itu adalah sholat. Karena sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan, kita masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa lebih dari orang lain, pintu surga itu yang paling besar peluang kita adalah pintu surga melalui sholat. Rasulullah, para sahabat, beliau-beliau itu kalau Rasulullah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga. Namun beliau juga salat 5 waktu tidak tanggung-tanggung. Namun beliau juga mengajak para sahabat yang lain tidak hanya salat 5 waktu, tapi tunaikan juga salat sunat yang lain.
Sahabat Rasulullah SAW ikut perang bersama Rasul. Kemudian malang bagi mereka, tertusuk panah di punggungnya, tidak bisa dibuka. Kalau dibuka, beliau kesakitan yang sangat luar biasa. Maka pada suatu ketika beliau salat, timbullah inisiatif dari Rasulullah, dibukanya lah panah yang tertancap di punggung beliau tadi ketika sahabatnya sedang salat. Alhamdulillah, dengan gampang Rasulullah mencabut panah yang tertancap di punggung sahabatnya yang tertancap panah tadi, tanpa terasa apa-apa oleh beliau sahabat tadi yang sedang salat. Apa artinya? Berarti beliau sembahyang benar-benar khusyuk, benar-benar mengharap ridha Allah, benar-benar mengharapkan keridhaan Allah dan surganya Allah. Karena itulah peluang bagi dia rasanya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sekali lagi kami sampaikan, janganlah kita bermain dengan salat, janganlah kita lalaikan salat. Marilah kita berusaha setiap kita sembahyang khusyukkanlah. Memang dalam kehidupan ini ragam macam apapun akan datang ketika kita sembahyang. Hadir seluruh persoalan, hadir permasalahan-permasalahan. Pasti seringkali datangnya ketika sholat. Tapi bagi kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, dan saat itu pula lah kita berusaha dengan sekuat tenaga menekunkan hati, menghadapkan mata hati kepada Allah dalam rangka untuk mengejar predikat kita sebagai orang yang khusyuk dalam sholat atau dalam sembahyang. Kemudian yang kedua adalah wallazinahum wallazinahum anil lagwi mu'ridun. Siapa itu? Mereka-mereka yang tidak mempergunakan waktu dengan mubazir, tidak menggunakan kesempatan dengan mubazir. Bagi mereka waktu adalah uang. Time is money. Dalam hitungan detik, menit, jam, kalau mereka tidak bernuansa beribadah, dia akan merasa rugi. Maka timbullah keinginannya rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, rumah ibadah, rumah ibadah. Dia berusaha untuk menghindari dari segala perbuatan dan perilaku yang mubazir, yang percuma. Berusaha dia untuk itu. Bicara juga seperti itu. Dia akan keluarkan kata-kata, dia berbicara, yang dikeluarkannya adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang merdu, kata-kata yang menyenangkan, yang bernuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sadar tentang bahwasanya dia menginginkan masuk surganya Allah, surga Firdaus yang tak terhingga. Jadi dia akan jaga lidahnya, dia akan jaga waktunya untuk bernuansa ibadah, dia akan jaga kesempatan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya juga kita usahakanlah agar kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga diri dari segala perilaku dan ucapan yang tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah wallazinahum lizzakati fa'ilun. Ini sudah pasti. Mereka kalau mempunyai harta, dia keluarkan zakatnya. Karena zakat yang dikeluarkan itu kita sudah tahu itu adalah daki dari harta kita. Kita punya harta penghasilan, hasil tani, hasil dagang, hasil pegawai dan lain sebagainya, dikeluarkan zakatnya, itu sama halnya kita dengan mengeluarkan daki harta kita. Ketika kita tidak keluarkan zakat, makanya kita sama dengan memakan daki harta kita sendiri. Maka ketahuilah kaum muslimin yang berbahagia, pada ketika kita mendapatkan harta diberikan oleh Allah, sempat sampai senisab, jangan lupa mengeluarkan zakatnya. Sekali setahun zakat fitrah. Zakat fitrah adalah dalam rangka mensucikan diri kita, untuk kembali suci, untuk menjadikan kita menjadi fitrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wallazinahum li furujihim hafizun.
orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya. Maaf, dia jaga anggota tubuhnya yang menjadi sebuah kemaluan yang tidak boleh dilihat lawan jenis apalagi, dan termasuk sesama, alias tidak berpakaian atau menggunakan kemaluannya. Orang beriman yang mengharapkan ridha Allah, dia tidak akan buka auratnya di tempat ramai. Dia tidak akan memperlihatkan auratnya kepada orang lain, apalagi memperagakan dia berseksual di tempat yang ramai, apalagi membuat film, video kemudian dikirim ke mana-mana seksual dia dengan lawan jenisnya. Kalau sampellah terkirim menjadi viral, betapa banyak orang menonton kita ketika melakukan seksual dengan pasangan. Jangankan dengan lawan haram, dengan lawan halal kita saja kita berseksual, berhubungan seksual, dipertontonkan kepada orang lain, haram hukumnya. Apalagi kalau melakukan hubungan haram dengan orang yang juga haram, alias belum nikah sudah melakukan hubungan seks yang bebas-bebasan, dipertontonkan kepada orang lain. Jangankan dipertontonkan kepada orang lain, melakukan saja walaupun tidak dilihat orang lain, itu juga merupakan perbuatan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada dalam syariat agama Islam, kalau mau melakukan hubungan suami istri, nikahlah dulu. Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Silakan jadikanlah istrimu sebagai ladangmu, olahlah olehmu, istrimu tersayangmu, mau kamu apain dia mereka untuk kamu nikmati dia, silakan. Tetapi nikahlah dulu. Jangan sebelum nikah sudah terjadi penikmatan terhadap lawan, walaupun dia mungkin termasuk calon kita. Nah, makanya di sini kita mohonkan kepada kita Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah kita dengan anak-anak kita, agar mereka kenal, supaya mereka nanti tidak menjadikan pasangan pacarannya digunakan untuk selalu melampiaskan nafsunya. Sempat mereka melakukan hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah kita yang akan menjaga putra-putri kita agar mereka terjauh, agar mereka terhindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk gaya berpakaian. Anak gadis kita sudah jelas dikatakan, tutup auratmu. Yang perempuan aurat itu adalah selain muka dan telapak tangan. Selain muka dan telapak tangan dilihat oleh lawan jenisnya, dia berdosa karena berpakaian haram, karena berpakaian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong kita pimpin anak gadis kita, termasuk para istri kita, tolong jaga berpakaiannya. Kita orang Islam, tentulah kita yang akan menjalankan syariat Islam. Tidak akan mungkin kita orang Islam tidak menjalankan syariat Islam, atau sebaliknya orang non-Islam akan menjalankan syariat Islam. Tidak mungkin. Jadi sebuah kebiasaan dan sebuah hal yang biasa kalau kita umat Islam berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Para istri kita, para anak-anak kita, mohon kita sampaikan supaya mereka jaga auratnya, jangan sampai diperlihatkan begitu mudah ke khalayak ramai, ke lawan jenis dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka yang selalu menjaga amanah. Ketahuilah Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita hidup membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kata Rasulullah. Setiap kamu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu pimpin. Jadi kita ini sebenarnya adalah petanggung jawab apa yang kita pikul. Kepada manusia diberikan akal dan nafsu. Pertanggungjawabkan penggunaan akal dan pertanggungjawabkan penggunaan nafsu. Kita diberikan kebebasan untuk mencari uang sebanyak-banyak, harta sebanyak-banyaknya. Harta yang kita cari juga harus dipertanggungjawabkan.
Dari mana datanya, cara bagaimana mendapatkannya, dan kemana dibelanjakan. Jadi banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena kita adalah pemikul amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan anak, keturunan, pun anak dan keturunan juga adalah wajib kita pertanggungjawabkan. Andaikan mereka tidak beres dalam perilaku, andaikan mereka perempuan dan gadis tidak beres dalam berpakaian, kita akan terkena dampaknya. Kita akan terkena membuat dosa ketika mereka tidak terjamin, tidak berperilaku baik, tidak berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam yang kita cintai ini. Jadi amanah tidak bisa kita sia-siakan kalau mau menjadi warga kelompok orang-orang penghuni surga Firdaus ini. Kemudian yang terakhir adalah wallazinahum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu mereka yang memelihara salatnya. Salat seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, itu adalah kebutuhan primer kita yang akan membawa kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Jadi 6 kelompok ini adalah insya Allah kita termasuk orang yang beruntung, dengan kita termasuk kelompok orang Islam, orang mukmin beriman beruntung, dan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus tempat kita. Dan di sana kita nanti insya Allah kekal abadi selama-lamanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.